Abdullah itu memang tidak pernah merasa aman menjadi cowok ganteng. Ya. Ini zaman dulu sampai zaman sekarang. Nih perempuan nih memang primitif banget ya. Ya Allah, itu bukan kemajuan tuh. Kalau perempuan kemudian kayak yang deketin laki-laki duluan, ini itu segala macam. Bukan kemajuan zaman, teman-teman. Itu malah purba banget itu. Abdullah itu, saudara sekalian saya muliakan, dulunya ini ya, sekilas dulunya itu adalah seorang anak yang terselamatkan dari penyembelihan. Makanya salah satu julukannya Nabi Muhammad Ibnu Dabihain. Julukannya Nabi Muhammad tuh salah satunya Ibnu Dabihain. Ibnu Dabihain adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih nggak jadi. Dua anak sembelihan, anak dari dua orang sembelihan, gitu ya. Sembelihan pertama atau orang yang disembelih pertama adalah kita tahu Nabi Allah Ismail bin Ibrahim yang hampir disembelih oleh ayahnya sendiri, bahkan sudah disembelih oleh ayahnya sendiri dalam persangkaan ayahnya. Kayak udah disembelih gitu kan, udah sempat lihat darahnya, akan tetapi ternyata itu adalah darahnya domba gitu, yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Kan gitu tuh ceritanya. Nah, yang pertama hampir disembelih adalah Nabi Ismail. Nah, yang kedua nggak lain nggak bukan ayahandanya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Ceritanya dulu tuh kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib, ya. Nabi Muhammad kan Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu teman-teman, subhanallah, tiap punya anak laki-laki umurnya nggak panjang, punya anak perempuan lama gitu, maksudnya hidup gitu kan. Tapi tiap punya anak laki-laki tuh satu anak laki-laki ini gitu kan, umur berapa bulan meninggal gitu, dapat lagi anak laki-laki lagi umur berapa hari meninggal, kayak gitu. Jadi umurnya tuh nggak pernah sampai ada yang lewat 2 tahun 3 tahun tuh nggak ada gitu. Akhirnya merebaklah rumor di kalangan masyarakat Arab bahwa Abdul Muthalib nih kayaknya emang beliau pemimpin bangsa Arab pada masa tersebut, teman-teman. Pemimpin kabilah suku Quraisy, pemimpin suku Quraisy yang memang paling banyak di sana tuh kan suku Quraisy tuh. Nah, itu pimpinannya itu adalah Abdul Muthalib. Tapi tiap punya anak, tiap kayak begitu gitu kan, tiap meninggal kalau punya anak laki-laki, akhirnya beliau jadi tersebar rumor kalau beliau itu nggak akan punya anak laki-laki gitu. Dan di masyarakat Arab pada masa tersebut itu punya anak perempuan itu aib, sehingga banyak diantara mereka yang menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, kan begitu ya. Nah, jadi akhirnya Abdul Muthalib itu nggak punya anak laki, itu kan jadi kayak abtar gitu orang menyebutnya gitu ya, putus keturunan gitu. Kayaknya orang malang banget gitu yang dianggap sebagai orang yang nggak punya keturunan laki-laki. Abdul Muthalib nggak bunuhin anak perempuan dia gitu ya. Dia mulia, dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran kakek neneknya gitu kan. Jadi nggak nguburin anak perempuannya. Dia nggak nguburin. Makanya ada Sayyidah Sofia, bibi Nabi Muhammad alaihi salam gitu kan. Ada tuh beberapa bibi-bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman saya sekalian, tapi kan namanya malu banget kan, tiap punya anak laki-laki kok meninggal gitu, tiap punya anak laki-laki, naas banget nasib saya. Beliau kemudian bernazar. Nazarnya gini nih, kalau saya punya anak laki-laki 10 ya nggak langsung, dan dari beberapa istri juga ya, dari beberapa istri juga dibilang kalau saya sampai punya anak 10-10-nya sampai dewasa, salah satunya akan ada yang saya korbankan di Ka'bah, salah satunya akan ada yang saya sembelih untuk Tuhan di Ka'bah gitu.
Sedikit sekalian, kok nazarnya nadar sembelih kayak begitu sih Ustazah? Zaman dulu tuh itu bukan nggak masuk syariat tuh, nggak apa-apa tuh dalam syariat, gitu ya. Orang sekarang haram hukumnya kalau sampai kayak begitu. Kalau sampai anak saya ada 5, salah satunya kan saya racun gitu kan. Itu teman-teman saya sekalian haram hukumnya karena syariatnya memang tidak memperbolehkan, gitu kan. Nah, zaman dulu tuh nggak ada syariat yang mengharamkan hal tersebut gitu. Makanya kan Qabil, Mahabil itu kan juga mengorbankan sesuatu kan gitu ya. Nah, itu tuh hal-hal yang dianggap lumrah pada masa tersebut. Ditambah lagi Abdul Muthalib nggak yakin punya anak 1 aja meninggal, 10 pula kan begitu. Subhanallahnya habisnya nadar kayak begitu, anaknya Abdul Muthalib itu laki-laki tuh, udah banyak bener tuh laki-laki. Pamannya Nabi itu kan banyak tuh. Jadi laki-laki tuh banyak, laki-laki lahir lagi laki-laki, istri yang no hamil lahir lagi laki-laki, yang no lagi hamil laki-laki lagi gitu. Ini sampai kelibet-libet nih lisan saya. Saking banyaknya tuh. Sehingga sekalian akhirnya kemudian beneran tuh punya anak laki-laki 10, dan 10-10-nya tuh sampai dengan usia remaja gitu, sampai dengan mereka itu ya dianggap panjang umur lah gitu, maksudnya nggak meninggal di usia balita gitu. Juga sekalian sampai akhirnya ketika anak-anak mulai belasan tahun nih, diantaranya Abdullah itu gitu ya. Nah, ini teman-teman sedikit sekalian, Abdul Muthalib artinya harus menjalankan nadarnya. Nih anak udah pada balik nih. Nih anak udah pada bisa menguatkan ayahandanya. Artinya harus ada yang dikorbankan di Ka'bah. Nah, subhanallah, dari semua anak-anaknya ini Abdul Muthalib memang paling sayang sama Abdullah. Paling sayang dia sama Abdullah. Ya kan namanya orang tua kan punya anak 2, 3 aja udah ada tuh hatinya tuh yang mana yang lebih dicondongin gitu. Itu wajar aja teman-teman, nggak jadi masalah juga gitu. Meskipun ya jangan terus-terusan kamu omongin, atau jangan sampai bikin hati anak-anak yang lain jadi sedih gitu. Karena kan nggak paling disayang bukan berarti nggak sayang, ya kan begitu ya? Iya kan. Nah, itu jangan juga memperlihatkan itu kepada anak-anak yang lain gitu.